Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dibuang saudaranya. Yusuf alaihi salam adalah nabi yang terkenal sabar dan jujur dalam segala tindakan. Ia adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya Rahil. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan dalam surat Yusuf. Mulai saat munculnya tanda-tanda kenabian yang ia dapat lewat mimpi, hingga ia difitnah menggoda istri majikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai kisah paling indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui mimpi bulan bintang dan matahari bersujud padanya. Dikisahkan dalam surat Yusuf, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud padanya. Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Mimpi yang dialami oleh Yusuf alaihi salam merupakan pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menjadi seorang nabi. Kemudian ayahnya pun berkata untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Hal itu akan membuat saudaranya mencelai Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 4 berikut. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Setelah tanda-tanda kenabian ada pada Yusuf alaihi salam, ayahnya mulai mengajarkan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah Yusuf ayat 6. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam amat mencintai putranya Yusuf dan Bunyamin. Hal itulah yang menyebabkan 10 putranya yang lain cemburu pada keduanya. Bahkan mereka menganggap ayahnya tidak adil, yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata." Quran surah Yusuf ayat 8. Hingga pada suatu ketika, mereka meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan bersama Yusuf alaihi salam. Saat mereka sedang pergi ke suatu tempat, muncullah ide untuk memasukkan Yusuf alaihi salam ke dalam sumur dan meninggalkannya begitu saja. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur kami wahyukan kepada Yusuf. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Quran surah Yusuf ayat 15. Sesampainya di rumah, sambil menangis mereka mengatakan kepada ayahnya, Yakub alaihi salam, bahwa Yusuf alaihi salam telah dimakan serigala. Mereka turut membawa bukti berupa pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari, sambil menangis. Quran surah Yusuf ayat 16. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami,
sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Quran Surah Yusuf ayat 17. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.